Ada sukacita saudara? Ada sukacita? Yang ada sukacita sama-sama katakan haleluya. Shalom semuanya. Hari ini adalah hari sabat ya. Hari sahabat lagi. Hari sabatnya anak-anak muda untuk beribadah. Dan di hari ini juga kita beberapa hari lagi akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sebagai umat pilihan, sebagai anak-anak terang, anak-anak bangsa di tempat ini, marilah kita menjadi saksi Tuhan, marilah kita menjadi anak bangsa yang membawa damai sejahtera dan memberikan doa terbaik nanti ya. Kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa kita. Tapi pertama-tama terlebih dahulu kita berendam, kita sama-sama makan yang kenyang, mempersiapkan diri yang terbaik untuk Tuhan pakai bagi bangsa Indonesia. Kita sama-sama lihat apa yang Tuhan mau katakan hari ini di dalam hidup Anda. Judul khotbah saya hari ini adalah menjadi pilihan Tuhan. Ya, katakan sama diri Anda sendiri atau kalau misalnya ibadahnya bareng-bareng ada teman atau ada keluarga ya yang beribadah bersama dengan social distance gitu ya. Bilang sama kanan kirinya atau bilang sama sendiri, saya adalah pilihan Tuhan. Atau ada orang kanan kirinya bilang, kamu adalah pilihan Tuhan. Ya, saya adalah pilihan Tuhan. Kamu, Anda di sini ada kru beberapa orang dan ada praise and worship. Kamu adalah pilihan Tuhan, amin, amin. Ya, menjadi pilihan Tuhan, menjadi partnernya Tuhan. Kok bisa sih jadi pilihan Tuhan? Spesial banget ya kalau kita menjadi tangan kanannya bos. Wah, seneng banget. Kalau kita dipercaya sama pemimpin, wah seneng banget. Apalagi kalau kita diminta berpartner sama Tuhan pencipta alam semesta. Yang adalah Alfa dan Omega. Yang memiliki bumi ini adalah tumpuan kakinya. Isn't that too good to be true? Bukankah luar biasa banget? Tuhan panggil setiap dari orang percaya, anak-anak Tuhan. Dan kalianlah sudah disebut sebagai bangsa pilihan, imamat razani. Kalian sudah dipilih sama Tuhan. Kalian sudah menjadi partnernya Tuhan di dalam ladangnya. Kok bisa Tuhan pilih kita orang-orang percaya? Karena kita buka sama-sama di Keluaran pasal yang ketiga. Hari-hari ini saat teduh saya ada di Keluaran. 2 minggu yang lalu saya membahas tentang ibunya Musa. Bagaimana, saya bahas apa ya? Saya bahas tentang, what did I talk about? Let me try to think ya. Saya membahas tentang bagaimana ibunya Musa. Anyone remember? Ya, nanti ya kalau saya ingat saya ngomong. Tadi saya ingat tiba-tiba saya blank. Ya, itu di Keluaran hari-hari ini saya belajar banyak dari bagaimana Tuhan memanggil seseorang. Oh, janji Tuhan bagaimana di dalam keadaan yang terhimpit kita menerima uluran tangan Tuhan. God will make a way. There you go, now I remember. Tuhan buka jalan, ada bagian kita, ya kan? Terus Anda juga mendengarkan bagaimana ada di dalam panggilan Tuhan yang bahkan lebih besar dari mimpi kita. Hari ini Anda juga akan terus lagi, lebih dalam lagi sebagai partnernya Tuhan. Karakternya orang pilihan Tuhan itu gimana? Ciri-cirinya menjadi partner Tuhan ini gimana? Ada di Keluaran, saya lagi ada di dalam kitab ini, di saat teduh saya pribadi, banyak sekali pewahyuan Tuhan yang Tuhan bukakan. Terutama tentang pemakaian Tuhan. Dari Musa lahir, Tuhan sudah punya rencana. Sampai di pasal yang ketiga, Musa diutus Tuhan. Musa dipanggil Tuhan untuk sebuah misi. Untuk itu kita lihat sama-sama di Keluaran pasal yang ketiga. Dan kita akan lihat pasal yang ke-7 sampai ke-12. Ya, kita lihat beberapa ayat ini dimulai dari ayat yang ke-7 sampai ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman,
Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Kita berhenti dulu di ayat yang ke-9 sampai ke telinga Tuhan. Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya. Tuhan melihat bagaimana orang Mesir menindas bangsa Israel yang adalah orang pilihan. Umat pilihannya Tuhan, sampailah ke telinga Tuhan. Dan Tuhan turun tangan mau membebaskan mereka. Karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi mereka. Karena kalian adalah orang percaya. Karena kalian adalah anak-anak Tuhan. Tuhan memperhatikan dari surga pergumulanmu. Hai anak muda. Hai jemaat army of God. Yang saat ini kalau kamu harus sendiri di kos. Yang saat ini kamu harus terkatung-katung, tidak ada kepastian. Dan kamu nggak dapat solusi untuk keadaanmu sekarang. Saudara, Tuhan mendengar seruanmu. Tuhan tahu apa yang sedang menimpamu dan kesengsaraanmu. Tuhan tahu sampai ke telinga Tuhan. Dan waktu kesengsaraan bangsa Israel sampai ke telinga Tuhan, Tuhan melihat sebuah kebutuhan. Katakan sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan yang harus dijawab. Sebuah tangisan dan seruan yang Tuhan mau jawab. Sewaktu Tuhan pilih Musa, sewaktu Tuhan mengutus Musa dan menjadikan Musa partner, karena ada sebuah kebutuhan. Begitu juga kita orang percaya. Waktu Anda dengarkan khotbah ini dan Anda dengar kata umat pilihan, hai orang percaya. Detik kamu ditebus Tuhan Yesus dan diselamatkan. Detik itu juga kamu menjadi anak terang dan dipilih Tuhan untuk bercahaya di kegelapan. Kamu adalah umat pilihan. Kenapa? Karena dunia ini ada sebuah kebutuhan untuk kamu jawab. Wow. Bersama dengan Tuhan, kamu akan menjadi jawaban dunia. Isn't that amazing? Bersama dengan Tuhan, Dia akan mengutusmu untuk menjadi solusi atas sebuah masalah yang ada di dunia ini. Yang lebih besar dari masalahmu pribadi. Yang lebih besar daripada kendala-kendala yang kamu lihat di dalam hidupmu. Tuhan kita selalu ngelihatnya jalan tol. Tuhan kita selalu melihat sekali tempuh, sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Kalau kita kaca pembesarnya hanya zoom di masalah kita, maka kita akan berlama-lama bukan hanya nggak keluar dari masalah itu, tambah dilihat malah tambah down. Tuhan menawarkan solusi. Ayo Tuhan ajak, come. Ayo berpartner sama Tuhan alam semesta. Supaya Anda sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Supaya Anda sekali mendayung, Anda menjadi solusi untuk sebuah kebutuhan yang lebih besar dari masalahmu. Supaya Anda menjadi bagian daripada jawaban sebuah kebutuhan. Yang enggak melulu melihat ke dalammu, yang enggak melulu lihat masalahmu. Tapi Anda bisa melihat kebutuhan yang Tuhan lihat. Anda bisa menjadi pilihan Tuhan, menjadi umat pilihan. Karena Anda tahu, kalau partnernya sama Tuhan, untuk ladangnya Tuhan,
maka akan ada solusi untuk kebutuhan yang lebih besar. Otomatis kalau kebutuhan yang lebih besar terjawab, otomatis gak mungkin Tuhan gak take care masalah kita. Amin. Amin. Karena ada sebuah kebutuhanlah kita menjadi umat pilihan. Karena ada sebuah kebutuhanlah kita dipilih Tuhan. Kita diutus dan kita dipanggil. Sekarang kita lihat karakternya gimana untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Karakternya gimana nih untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Kita baca lagi ya, lanjut. Setelah Tuhan mendengar seruan bangsa Israel. Di ayat yang ke-10 kita lanjut. Inilah pengutusan dan pemilihan Tuhan atas Musa. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Di saat itu diutuslah Musa untuk membawa bangsa Israel yang adalah kesayangan umat pilihan Tuhan dari penindasan yang diperbudak oleh Mesir. Mesir adalah ilustrasi dosa. Bangsa Israel diperbudak oleh Mesir. Demikianlah orang-orang yang tersesat di dunia hari ini adalah orang yang diperbudak oleh dosa. Mereka belum menemukan jalannya untuk bebas dari perbudakan dosa. Masih mengandalkan dirinya sendiri. Masih berputar-putar di padang gurun. Bagian kosong di dalam hatinya belum terisi. Seperti ada ruang hampa yang mau dipuaskan dengan apapun gak pernah puas. Karena manusia diperbudak dosa. Ibarat bangsa Israel diperbudak oleh Mesir. Dan dari perjanjian lama ini pun sebelum Tuhan Yesus turun ke muka bumi dan memberikan dirinya dikorbankan di atas kayu salib. Kasih Allah begitu besar. Tuhan memberikan ilustrasi yang hampir mirip. Yaitu membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Membebaskan umat pilihannya dari perbudakan. Dan memberikan janji bahwa mereka akan dibawa kepada tanah Kanaan yang melimpah dengan susu dan madunya. Itu ilustrasi ya. Ilustrasi yang menggambarkan sebuah janji dan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dan Tuhan mau orang percaya yang sudah kenal Tuhan pun memiliki beban dan menerima pengutusan dari Tuhan agar membawa orang lain yang masih tersesat, membawa keluargamu, membawa sahabat-sahabat, teman-teman hangout. Teman hangout ada yang macam-macam, ada teman hangout sepedaan, ya kan? Ada teman hangout untuk kuliner, ada teman hangout untuk ngomong serius. Anda punya beberapa kelompok teman yang berbeda-beda. Bisakah Anda melihat sebuah kebutuhan? Karena umat pilihan Tuhan harusnya adalah orang yang bisa melihat kebutuhan dan siap sedia all the time standby position untuk melihat bahwa ada sebuah kebutuhan nih. Gua sudah mencicipi tanah Kanaan. Teman-teman gua masih di Mesir. Keluarga gua masih di Mesir. Mereka masih belum bisa melihat madu dan susu melimpah dalam kehidupan yang Tuhan janjikan. Tidak berbicara melulu tentang materi ya. Saya bukan ngomongin tentang kemakmuran benda atau uang, bukan. Tapi di dalam Tuhan, bahkan kelimpahan yang Tuhan berikan lebih daripada rumah, mobil, uang. Lebih dari itu. Itu diambil pun masih happy. Nah itu loh yang saya katakan tentang kelimpahan dari Tuhan. Kelimpahan dari Tuhan adalah hati yang penuh. Yang gak perlu diisi dengan barang. Yang gak perlu diisi dengan pengakuan. Yang sudah tidak diperbudak oleh barang-barang dunia. Yang sudah tidak lagi diperbudak oleh pengakuan manusia. Cukup ini hati.
puas, udah kenyang, udah tahu ujungnya mahkota yang kamu dapat itu apa. Jadi kamu gak cari lagi yang sia-sia. Tapi dalam kehidupan pun harus terus naik ya. Jadi jangan pasrah. Oh ya, saya udah terima tiket keselamatan. Ya udah, hidup apa ada aja di dunia ini. Harus jadi teladan, harus menginspirasi orang lain juga. Lihatlah kebutuhan itu. Karena masih banyak orang yang ada di Mesir, saudara. Jadilah umat pilihan Tuhan, partner Tuhan untuk membawa orang keluar daripada perbudakan dosa. Kasihilah orang jadi saluran alat Tuhan untuk menunjukkan Tuhan yang tidak kelihatan. Ditunjukkanlah melalui wujudmu yang berbuat baik kepada orang sehingga orang gak susah kenal Tuhan. Janganlah kita jadi orang Kristen yang justru membuat orang lain semakin susah kenal Tuhan karena orang bilang, orang Kristen aja kayak begitu, gimana gue bisa ke gereja tingkahnya kayak begitu. Janganlah justru menjadi batu sandungan. Biarlah kita menjadi partner Tuhan waktu menjawab sebuah kebutuhan. Diri kita dululah yang menceritakan tentang Tuhan. Enggak mempersulit orang melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Sulit bagi orang untuk merasakan Tuhan. Tapi cara yang paling gampang untuk orang merasakan Tuhan adalah lewat kehadiranmu. Lewat keberadaanmu. Menjadi umat pilihan, menjadi partnernya Tuhan. Menjawab sebuah kebutuhan. Di saat Musa dipanggil, Musa diutus Tuhan, pergilah. Pergilah. Supaya bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan. Tuhan gak mau orang-orang kesayangannya ini diperbudak oleh Mesir. Diperlakukan dengan semena-mena. Tuhan mau bebaskan mereka. Tapi waktu Tuhan mengutus Musa. Nah, kita pelajari. Ada karakter-karakter yang harus kita ingatkan kepada diri sendiri. Supaya kita tidak meresponi ajakan Tuhan dengan salah. Kita harus responi dengan benar ya. Kita lihat di ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa? Gua ini siapa? Waktu Tuhan memilihmu. Waktu kamu menjadi umat pilihan Tuhan untuk sebuah kebutuhan. Yang pertama-tama, look at God alone. Matanya tertuju kepada Tuhan, not self-focused. Kamu bisa catat ya, yang pertama. Look at God alone and not self-focused. Lihatlah kepada Tuhan seorang dan tidak fokus kepada diri sendiri. You know, self-focused is self-sin, self-indulgence, self-centered, self-pity, me, myself, and I. It's all about me. Bukankah seharusnya dia semakin bertambah, aku semakin berkurang? Bukankah it's all about you, Jesus, not about me? About who? About yang memilih kita, bukan tentang kita. Seharusnya tentang dialah yang memilih kita. Tentang dialah yang memanggil dan mengutus kita, tentang dia. Kalau Tuhan yang berkata, masa kita yang adalah ciptaannya, kita yang adalah diutusnya, nggak akan disertai? Pasti akan ada penyertaan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah melihat dia. Kadang bukan hanya kita melihat diri sendiri ya. Kita juga suka melihat orang lain. Ya pokoknya yang kita lihat itu bukan Tuhan. Saat Tuhan panggil dan utus untuk sebuah kebutuhan, respon bisa jadi enggak terpesona, enggak terpukau sama sang pemberi visi, sang pemberi kepercayaan. Tapi tola-tole waktu diberikan kepercayaan untuk sharing di CG pertama kalinya selama ini,
belum pernah sharing dan CGL bilang minggu depan kamu yang bawa sharing ya di CG, kamu yang bawa firman ya di CG. Langsung jangan-jangan terlintas di pikiranmu, kamu membayangkan waktu CGL-mu bawa firman seperti apa. Kamu bandingkan teman kamu yang sudah pernah bawa firman seperti apa. Kamu bandingkan metode mereka. Kalau metode mereka seperti ini, aku harus seperti itu. Oh, dia cara bawa khotbahnya tuh begini. Orang lain begini. Platformnya begini. Metodenya begini. So you try to keep up with others' method. You try to keep up with others punya platform. Gimana sih? You try to fit in di dalam kepercayaannya orang lain. Orang lain diberikan kepercayaan, orang lain menjalaninya. Kalau lu diberikan kepercayaan dan ya lu jalani dong kepercayaan sesuai dengan diri lu. Jadilah diri sendiri. Karena Tuhan pilih kamu, bukan pilih teman kamu. Tuhan panggil kamu. Kamu gak perlu membandingkan caramu. Kadang waktu kamu bandingkan orang lain, caranya, metodenya. Perbandingan yang membuat kamu gak fokus. Tapi seharusnya fokus aja. Kalau gua disuruh bawa firman di CG, gua berdoa, gua minta Tuhan taruh hatinya dan Tuhan kasih beban yang serius untuk takut dan gentar memberi makan domba-dombanya yang dia kasih. Fokus aja. Jangan bingung lihat cara khotbah orang lain. Jangan bingung lihat caranya TL kamu CT. Kayaknya harus gitu. Oh, dia tuh poinnya jelas. Dia tuh intronya begini. Yes, it's good kalau kita mau mau memperbagus and learn to become better. Tapi porsinya ya, if that takes the whole chunk of the pie dan mengambil persentase besar di dalam persiapanmu, maka fokus kamu bukan lagi Tuhan. Fokus kamu bukan lagi berpartner sama Tuhan. Ini kan ceritanya berpartner sama Tuhan nih. Menjadi pilihan menjawab sebuah kebutuhan dan berpartner bersama dengan Tuhan. Kalau kamu sibuk liatin caranya orang lain, ya kan, membandingkan dan berusaha niru-niru cara orang lain, maka pada saat itu fokusnya sudah salah. Saat itu fokusnya bukan lagi meminta, Tuhanlah yang memberikan pewahyuan, Tuhanlah yang memberikan petunjuk, tapi malah cari-cari dari orang di kanan kiri. Atau seperti Musa, siapakah aku ini? Dia bergumul sama dirinya sendiri. Anda juga saudara, kalau yang sudah dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk memimpin ya. Anda juga yang sudah jadi coach gitu. Jangan sia-siakan dong kepercayaan Tuhan untuk menjadikan kamu partner di dalam ladangnya. Setiap orang memang ada pergumulan di dalam hidupnya dan kesibukannya. Tapi berhati-hatilah waktu Anda terlalu self-focus. Gua sibuk belum sempat. Akhirnya dalam 1 minggu CGL belum dikontak. Atau CGL dalam 1 minggu belum mendoakan member-membernya. Atau para sponsor atau member selama 1 minggu belum fokus untuk mengadopsi isi hati Tuhan. Kehendak Tuhan. Saat teduh minta petunjuk dari Tuhan. Hati-hatilah, Anda terlalu self-focus. Gua sibuk, ntar dulu. Oh iya, lagi ada masalah ini, lagi ini. Self-focus. Akhirnya Anda sendiri yang disqualified. Kamu sendiri yang resign. Kamu sendiri yang meletakkan jabatan. Udah deh, gue gak mau jadi umat pilihan deh, gue biasa-biasa aja. Udah deh, gue gak usah partner lah. Gue mau jalanin kehidupan gue. Gue mau hanya cukup dengan apa yang dunia tawarkan.
pertimbangkan baik-baik lagi ya. Karena sekali lagi, waktu kita menjadi partnernya Tuhan, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Janganlah Anda menghabiskan dan menyia-nyiakan waktu hanya self-focus. Self-focus. Aku ini siapa Tuhan? Sehingga Engkau mengutus aku kepada Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang pertama, tadi saya bilang, you have to look at God alone and not self-focus. Dan Musa berkata begini, siapakah aku ini maka aku yang akan menghadap Firaun. Katakan sama-sama, menghadap Firaun. Ya, menghadap Firaun. Pada saat itu Musa setelah melihat diri sendiri, dia melihat musuh. Ya. Pertama-tama dia bilang, siapa aku? Yang kedua dia bilang, masa aku yang menghadap Firaun? Selain daripada dia self-focus, dia fokus lagi sama musuh. Saya ingin Anda catat, yang kedua, orang yang menjadi umat pilihan Tuhan harus pegang benar-benar nih prinsipnya. Yang kedua, none of devil business. It's none of devil business. Nggak ada urusan sama bisnisnya si jahat. Nggak ada urusan. Karena Tuhan sudah ambil alih. Amin. Karena Tuhan sudah mendengar seruan. Tuhan sudah memperhatikan kesengsaraan umatnya, makanya Tuhan turun tangan. Sewaktu Tuhan turun tangan, Tuhan mengutus dan memanggil Musa. Pada saat itu semua berubah menjadi bisnisnya Tuhan. Menjadi gawenya Tuhan. So, that moment it's none of the devil business. Waktu kita dipanggil untuk menjadi umat pilihan dan partnernya Tuhan. Lihatlah Tuhan dan janganlah lihat kepada ancaman-ancaman, gertakan-gertakan dari singa yang mengaum-ngaum. Singa itu cuma mengaum-ngaum. Nggak dibilang singa itu menerkam. Cuman kelihatan menakutkan doang. Mengaum-ngaum. Coba dibuka dulu. Jangan-jangan cuma suaranya tapi taringnya ompong. We never know, right? Padahal kalau Tuhan yang punya kerjaan, Tuhan menang atas dosa, atas maut. Tuhan mengalahkan kuasa kegelapan. Dan jika engkau ada di pihak Tuhan, siapa lawanmu? Kalau gue diketawain gimana? Kalau gue gagal gimana? Masa gue yang menghadap Firaun? Bangsa Israel mau dengerin gue? Gue siapa? Gue barusan lari ke Midian sekian lamanya, gue balik-balik. Orang yang mau bunuh gue sudah mati semua. Dan angkatan ini mana kenal sama gue? Siapa gue? Gue disuruh kabarin Injil. Di sekolah, di kampus. Siapa yang mau dengerin gue? Gue gak usah ngomong aja udah diketawain, apalagi gue ngomong. Jangan-jangan orang bertobat gara-gara gue buka suara. Emang harus orang bertobat, apapun caranya. If that's for people to encounter God, you are sold out apapun caranya. Amin, amin. Gimana kalau misalnya gue diminta dan diutus untuk mendoakan orang tua teman CG gue yang sakit. Gimana kalau enggak sembuh? Nah, itulah respon yang sering orang percaya berikan. Gimana kalau, what if? You say a lot of what if. Karakter yang selalu bertanya what if, gimana kalau, bukanlah karakter umat pilihan. Bukanlah karakter orang yang berpartner bersama dengan Tuhan. Karena selalu berjaga-jaga dan beri ruang untuk kegagalan. Selalu antisipasi gagal. Seharusnya umat pilihan memberikan zero space. Tidak ada ruang untuk rancangan buruk.
Tapi percayalah sepenuhnya, Tuhan yang mengutusku, Tuhan yang memanggilku. Ini adalah God's business, maka dia akan membuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Do not fill in your mind, and jangan isi pikiranmu, jangan kasih ruang untuk what if, gimana kalau. Kita lihat contohnya Yusuf. Gimana kehidupannya dari kenyataan saudara-saudaranya benci sama dia. Dari saudaranya mau membunuh dia, sampai memasukkan dia ke sumur, nggak jadi dibunuh, kemudian dijual, jadi budak, kemudian baru aja kehidupannya baik dikit, masuk penjara, ya kan? Dia jadi budak, kemudian dia diperhatikan, dia menjadi orang kepercayaan Potifar, kemudian difitnah sama istri, hidupnya kayak roller coaster, naik, wah, baru aja sedikit membaik hidupnya, jebret, jatuh lagi. Kalau dia mau bilang, aduh hidup gua apes banget lah. Dia mau bilang rancangan yang buruk lah terjadi dalam kehidupannya karena memang itu faktanya terjadi dalam dia. Tapi umat pilihan Tuhan punya integritas karakter, punya standar yang selalu percaya kalau gua pilihan Tuhan. Tuhan yang memilih, tidak ada sebuah rancangan apapun yang bisa menggagalkannya. Amin. Sampai semua yang buruk udah terjadi. Dia punya segala alasan untuk marah. Dia punya segala alasan untuk kecewa. Dia punya segala alasan untuk pahit. Karena memang jelas-jelas kejadian menimpa dia dengan sangat buruknya. Tapi lihat nih, umat pilihan Tuhan responnya gimana? Kita kembali ke kejadian sebentar ya. Saya terharu banget sama orang yang udah ngelewatin badai kehidupan, dijual, dilupakan, kemudian difitnah. Akhirnya dia ketemu nih sama saudaranya. Dan waktu ketemu sama saudaranya, Yusuf memiliki posisi dan kuasa. Ya. Dia dipilih sama Raja Mesir untuk menjadi tangan kanan. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Dia yang dipercayakan mengelola lumbung. Dia yang mengatur semuanya. Jadi he was very powerful, ya kan? Melewati semuanya yang buruk itu tadi loh. Semua yang kejadian yang menimpa dia dijual semuanya ya. Akhirnya dia jadi orang yang powerful. Dia duduk menjadi orang kedua di Mesir. Dan saat itu bangsa Israel dilanda kelaparan. Mau gak mau saudaranya harus travel all the way ke Mesir. Dan membeli makanan. Ketemulah sama Yusuf. Ya, jeng 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 di Zoom to be continue. Bye. Enggak ya, ini bukan sinetron ya, ini benar saudara. Waktu ketemu sama saudara-saudara yang membenci dia, yang menjual dia, yang punya niat membunuh dia. Apa yang Yusuf katakan? Kejadian 45 ayat yang kelima. Inilah umat pilihan Tuhan. Dia bilang gini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia memutarbalikkan kejahatan semua perkara yang buruk dalam kehidupan dia dan dia mengatakan none of devil business. This world can be so cruel. This world can filled with hal-hal yang curang. Dunia ini bisa terisi dengan hal-hal yang jahat. Bisa dirancangkan untuk menggagalkan dan melumpuhkanku. But what doesn't kill me will make me stronger because I know my God. Apa yang tidak membunuhku akan membuatku lebih kuat.
Dan dia mengatakan apa? It's none of devil business. Karena Allah memelihara aku supaya aku bisa buka jalan. Allah untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dunia memang penuh dengan dosa. Karakter dunia ini setelah jatuh dalam dosa, bukan saja manusia berdosa, hawa atmosfernya pun adalah dosa dan itu nggak bisa dikontrol. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sebagai umat pilihan Tuhan. Itulah pilihan Anda. Dia tetap menjaga integritasnya, standarnya, identitasnya sebagai orang percaya. Dan dia selalu mempersiapkan dirinya, memposisikan dirinya sebagai umat pilihan. Waktu dia dijual sebagai budak, dia bilang, gua umat pilihan. Waktu dia dikhianati dan dilupakan di penjara, dia bilang, gua umat pilihan. Dia menabur dengan karakter yang demikian rupa. Di masa krisisnya, di masa sulitnya, dia tabur dengan terus memegang integritas identitas. Dia mengatakan, aku umat pilihan, aku gak boleh kecewa, aku gak boleh pahit, aku gak boleh membenci. Sampai akhirnya orang ini diangkat dan dia tahu Tuhan memilih dia untuk memelihara kehidupan. Dan digenapilah janji Tuhan dalam kehidupan dia sesuai dengan mimpi dia. Waktu dia masih muda, waktu dia masih hidup bersama dengan orang tua dan kakak-kakaknya, dia mimpi. Di dalam impiannya dia menjadi pemimpin dari keluarganya. Makanya keluarganya bete sama dia. Dia bukan anak sulung, dia bukan anak yang bahkan di urutan kedua, ketiga. Dia hampir di urutan yang terakhir-terakhir. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda dan terusnya. Dia masih yang ujung-ujung tuh. Tapi waktu dia ceritakan mimpinya, kesel saudaranya. Lu siapa? Tapi lihatlah kalau Tuhan pilih, Anda perlu tabur dengan terus percaya. It's none of devil business. Jangan izinkan rancangan buruk dunia yang penuh dosa ini mengkamirimu. Dunia gak pernah menawarkan yang baik. Hanya surga dan Tuhanlah yang bisa menawarkan janji yang tidak pernah lekang oleh waktu. Yang akan ditepati yang adalah iya dan amin. Berpartner sama Tuhan bukan hanya di jalan yang lebar saudara. Berpartner sama Tuhan untuk menjawab kebutuhan berarti menjawab sebuah kesengsaraan. Pikulah salib itu dan lewatilah dengan setia untuk melihat this is God's business. Jangan kasih ruang untuk rancangan yang buruk. Saudara, minta Tuhan lawat hatimu sekarang. Kalau di masa lalumu terlalu banyak kejadian yang melukai batinmu, yang membuatmu kecewa. Jangan sampai kejadian itu menutup pintu kebaikan Tuhan dan ajakan Tuhan untuk berjalan di dalam kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Anda hanya perlu sekali lagi revive, minta Tuhan revive. Bangkitkan Tuhan identitas yang paling dalam. Engkau menebusku. Aku menjadi orang percaya, maka aku juga akan menjadi orang pilihan. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Anda terpanggil di dalam hadirat Tuhan untuk mengakui dosamu, untuk menerima keselamatan. Tapi di dalam perjalanan ini sedikit yang terpilih. Anda mengatakan Anda umat pilihan, tapi banyak sekali orang yang melemparkan dan membuang ID tag umat pilihan. Udahlah gak usah, udah gua nyerah, udah orang lain aja. Jangan buang ID tag umat pilihan. Karena ada bisnis Tuhan, ada kebutuhan kerajaan surga. Di mana Anda-andalah yang mau di-hire di lowongan ini. Di-hire itu dipekerjakan. Saya memilih
Kalau seandainya ya, saya bukan hamba Tuhan. Saya ada di bisnis atau saya bekerja yang lain pun, panggilan saya bukan full time pun, saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain pun, saya memilih untuk ada di ladang Tuhan dan untuk dipekerjakan Tuhan. Untuk kebutuhan yang Tuhan ingin penuhi. Saya mau mendapati diri saya ada di sana. Maukah engkau ada di sana? Maukah Anda menjadi partner Tuhan untuk kebutuhan orang-orang sekelilingmu yang belum kenal Tuhan? Pertahankan identitas. Jangan sampai dunia ini mengkamirimu ya. It's none of the devil business. Nothing shall bring you down. Dan kemudian di ayat yang ke-12. Sewaktu Musa menjawab, siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun. Terus Tuhan menjawab begini. Lalu firman-Nya, ini ayat yang terakhir. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bukankah aku akan menyertai engkau? Tuhan memberikan sebuah kepastian bahwa Dia tidak akan meninggalkanmu. Umat pilihan Tuhan, ingat baik-baik yang terakhir. Heaven is with you. Katakan sama-sama. Heaven is with me. The whole heaven is with you. Tuhan mengutus malaikatnya berjalan di depan. Tuhan mengatakan, aku akan menyertaimu. Tuhan tidak akan mengingkarinya. Umat pilihan Tuhan tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Umat pilihan Tuhan tidak akan dibiarkan berjalan tanpa diperlengkapi. Penyertaan Tuhan nyata bukan hanya dalam bentuk kata-kata. Suatu engkau mau menerima panggilan untuk menjadi partnernya memenuhi sebuah kebutuhan di saat engkau melangkah. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan memberikan tanda ajaib dan mujizat. Yang pertama-tama engkau akan rasakan untuk kehidupanmu dulu. Karena Tuhan Allah adalah setia. Tuhan gak pernah membuat orang melakukan dan mengambil keputusan untuk mengasihi dia lebih tanpa orang ini mengalami perjumpaan langsung dengan dia. Gak pernah. Maka dari itu orang gak bisa mengatakan gua orang Kristen kalau orang ini gak pernah ngalamin Tuhan. Karena Kristen bukanlah sebuah agama. Kristen adalah sebuah hubungan. Sebuah relationship. Antara Tuhan yang mati personally for you. Untuk itu, waktu engkau dipanggil, sebelum engkau berjalan di dalam pengutusan, berjalan melakukan apa yang Tuhan mau lakukan, pertama-tama penyertaan Tuhan akan dinyatakan dengan begitu nyata dalam hidupmu. Tuhan akan kasih konfirmasi, the heaven is with you. Kehidupanmu terlebih dahulu akan dilayani. Engkau sendiri akan mengalami upgrade iman. Engkau sendiri akan mendengarkan suara Tuhan. Engkau sendiri akan mengalami pengurapan daripada Tuhan. Sehingga engkau berjalan tidak dengan gagah kuatmu. Engkau tidak berjalan dengan pengertianmu. You are never qualified for the calling. The calling qualified you. Saat engkau mengatakan yes Lord. Yes Lord, di saat itu the heaven is with you. Tuhan akan balancekan, Tuhan akan isi penuh cup kehidupanmu. Karena gak mungkin kamu bisa memberikan air kehidupan kepada orang lain kalau kamu sendiri kering, bukan? Kamu gak mungkin bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain kalau kamu sendiri pun masih kekurangan kasih, insecure, kan gak mungkin. Maka lihatlah, when the whole heaven is with you, kamu sendiri dulu akan mengalami transformasi. Kamu sendiri akan diubah Tuhan, from the inside out. Tuhan gak pernah pertama-tama task oriented dulu. Tuhan gak pernah
obsess over the result. Karena kalau Tuhan mau menyelesaikan sebuah project, with or without us, Tuhan bisa selesaikan. Tapi kenapa Tuhan suruh kamu jadi partnernya? Kenapa Tuhan undang kamu untuk menjawab kebutuhan ini? Karena Tuhan mau jamah kamu terlebih dahulu. Karena Tuhan mau melayanimu terlebih dahulu. Karena kamu mau diubah untuk semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Can you see how good is our God? Kita tidak akan pernah bisa menyelami pikiran Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mendalami rancangannya. Tapi rancangannya adalah baik dalam kehidupan kita. Rancangannya adalah baik, saudara. Anda sendiri yang akan mengalami penyertaan surprise di dalam kehidupanmu. Surprise kecil. Buat saya ya, surprise dari Tuhan gak pernah kecil, gak pernah besar ya. It's always membuat saya terpesona, selalu membuat saya terpesona. Little things that God has done in my life. I always see like fingerprints everywhere. Fingerprints everywhere. Saya share di Calling judulnya, di YouTube-nya Army of God khususnya. Saya sarankan untuk kalian bisa dengar, supaya kalian bisa melihat bagaimana calling yang justru qualified kita. Saya sharekan gimana saya menerima panggilan untuk berpartner bersama dengan Tuhan untuk anak-anak, untuk anak muda. Tanpa pengalaman, tanpa punya pengetahuan apa-apa. Dan saya bersaksi bagaimana saya orang yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Yang dilihat dari sudut manapun gak memenuhi persyaratan. Because I put my trust and I develop my trust in Him. Then I can see kebutuhan dijawab. Karena Tuhanlah yang memperlengkapi. Bukan gagah kuat saya dan jiwa saya bersorak-sorai. Dan tanpa saya sadari, tanpa saya harus fokus dengan masalah pribadi saya. Tanpa saya harus fokus dengan doa-doa saya yang belum terjawab, di mana itu akan membuat saya semakin down. Tanpa saya harus fokus ke sana. Tiba-tiba saya berjalan dengan selalu mengatakan, this is the best thing in my life. Oh, it's so good. I feel the goodness of God. Dan saya menemukan diri saya selalu bersuka cita walaupun masalah tetap ada. Dan orang-orang bertanya, Kak Meg, gak pernah punya masalah ya dalam kehidupannya? Kok happy terus? Itu karena Tuhan. Itu karena saya berpartner dengan seorang bos yang never fail. Saya berpartner dengan seorang bos yang gak task oriented. Dan tasnya pasti selesai gilang gemilang. Gak task oriented bukan berarti gak penting dengan result. Tapi bos yang begitu people oriented, yang begitu mengasihi saya, yang know me by names. Don't you want? Bukankah engkau mau ada di dalam ladang Tuhan? Mau? Mau ya? Ayo kita persiapkan hati kita, praise and worship. You can join me. Persiapkan hati kita. Jadikan kita bait sucinya Tuhan. Jangan self-focus. Jangan self-focus. Lihat kebesarannya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebuntu dan setidak mampu apapun dirimu, Dia yang mampukan. The whole heaven is with you. Amen. Amen. Siapkan diri kita. Tuhan memilihmu saudara. Hampiri Dia dengan identitas umat pilihan Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu. Kami bersyukur. Ya Tuhan Allahku. Kau telah memilihku, katakan sekali lagi. Kau telah memilihku. Taruh tanganmu di hatimu. Izinkan saat ini Roh Kudus bekerja. Betapa aku
bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Saudara, Tuhan pilih Anda. Dan Anda adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Kau telah memilihku sebelum Thank you, Kau memilih dunia kami, dibentuk. anak-anak-Mu. Betapa aku bersyukur Kenal padamu, setiap dari kami. ya Tuhan. Engkau punya rencana memakai setiap kami dengan cara yang unik. Kau telah memilihku sebagai alat kerajaan-Mu. Kami adalah alat. Pakai kami. Jadikan kami partner untuk menjawab kebutuhan, untuk ada di ladang, untuk ada di ladang-Mu Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Berikan dirimu jadi bait suci Tuhan. Persembahkan hidupmu sebagai mesbah doa. Posisikan dirimu agar Tuhan memakai hidupmu. Memakai hidupmu di ladangnya Tuhan, membawa keselamatan bagi bangsa-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan Aku tidak lagi melihat diriku sendiri, tapi fokusku hanyalah kepada Tuhan. Dan aku tahu Tuhan memanggilku untuk sebuah kebutuhan. It's none of the devil business. Jadikan aku, bait suci-Mu pilih aku Tuhan, pakai aku. dan yang Ini tiada aku, bercela. diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Aku tidak akan melihat dengan caraku, aku tidak akan bandingkan dengan orang lain. Mari sama-sama, let's worship. Haleluya. Horanaya syakoranaya warabu. Kiranaya ranananananana. Syakar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 a. Horadaya syakabakarandaya warabarabarabarabaraba. Saya ajak saudara ambil kesempatan ini untuk berpartner sama Tuhan untuk bangsa Indonesia. Mari kita doakan dan ucapkan berkat
Indonesia. Anda adalah umat pilihan. Enggak kebetulan Anda ada di Indonesia. Bukan aja untuk melewatkan hidupmu begitu aja hari demi hari. Tapi Tuhan mau engkau tabur firman-Nya. Angkat doamu, angkat doamu. Mari bersyafaat sama-sama. Horadaya Sakaradaya Warabo. Mari kita doakan Indonesia. Kita perkatakan rancangan baik Tuhan ada untuk bangsa kita. Hiaradaya Sakaradaya Warabo. Kami perkatakan berkat untuk bangsa Indonesia. Nyatalah kehendak-Mu. Tidak ada campur tangan daripada yang jahat kepada bangsa kami. Tapi segala yang baik. Kami berkati perekonomian Indonesia. Kami berkati pendidikan Indonesia. Kami topang politik Indonesia. Kami berkati media Indonesia. Kami berkati seni budaya bangsa Indonesia. Kami berkati unit-unit terkecil, yaitu keluarga-keluarga bangsa Indonesia. Kami nyatakan adanya hadirat Tuhan atas Indonesia. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun atas Indonesia. Pulihkan bangsa kami. Bangkitkan umat pilihan-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hatimu erat dengan bangsa kami Indonesia. Hatimu erat dengan bangsa yang kami cintai. Di hari kemerdekaan ini, yang sebentar lagi kami merayakan 17 Agustus. We lift up our prayer. We lift up our prayer, oh God. Dan Kau mendengarnya dari surga. Tuhan, virus yang melanda negara ini, kami perkatakan dengan darah Yesus dari Sabang sampai Merauke. We speak healing in Jesus' name. We ask for healing in Jesus' name. Belas kasihan-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami minta belas kasihan. Biarlah berhembus kesembuhan dari Sabang sampai Merauke. Sehingga rate daripada orang yang sakit tidak lagi naik dalam nama Tuhan Yesus. Dan perlahan-lahan pulihkanlah roda perekonomian. Pulihkanlah roda pendidikan. Topang politik kami Tuhan. Amin Tuhan. Dan setiap orang-orang yang ada di bangsa ini, Tuhan berikan hikmat. Dan Tuhan, pour out your spirit in this nation, oh God. That people will live fear of you. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kami doakan agar angka kriminal turun dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kebaikan, kemurahan dan kebajikan Tuhan menyertai bangsa Indonesia. Mari kita sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu. Di perjamuan kudus ini, baiklah engkau angkat imanmu sekali lagi. Kemuliaan Tuhan bagi umat manusia. Pengorbanannya di atas kayu salib menebus dosa manusia. Kami nyatakan keselamatanmu Tuhan atas bangsa kami. Satu engkau mengangkat roti ini yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Dia tidak akan binasa. Dosa-dosanya diampuni. Maka Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya akan tubuh Kristus. Mari kita pecahkan sama-sama dan makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Anggur yang diangkat adalah lambang darah Kristus. Darah perjanjian, darah kemenangan. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Do you believe that? Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hai umat pilihan Tuhan. Saat engkau mengambil bagian ini, terimalah kemenangan, terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah kelepasan di dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Naikkan sekali lagi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsa-Ku. Bagi keselamatan bangsa-Ku. Angkatlah kedua tanganmu, hai umat pilihan Tuhan. Berjalanlah di dalam penyertaan Tuhan. Surga menyertaimu, malaikat Tuhan sudah berjalan di depanmu. Janganlah takut dan janganlah gentar hatimu. Tapi kuatlah dan teguhkanlah hatimu dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan. Dan lihatlah rancangan baik yang Tuhan rencanakan di dalam hidupmu. Dan apapun yang terlihat buruk, Tuhan akan membalikkannya. Karena Tuhan memeliharamu, memberikan kehidupan. Sehingga engkau menjadi berkat bagi orang banyak. Maka Allah sumber damai sejahtera, kasih karunia dari putranya Yesus, dan pengurapan daripada Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus.